Ya, lanjutkan lagi. Tadi belum selesai. Nah ini ya, ini adalah persamaan garis dalam bentuk X plus BY tambah X plus BY sama dengan C ya. Nah, sekarang misalnya gini ya. Misalnya diminta ya bahwa persamaan garis tersebut dalam bentuk slope intercept. Ini misalnya ya. Ini tidak harus, ini hanya misalnya atau diandaikan garisnya persamaannya itu harus dalam bentuk slope intercept. Nah, kita tinggal mengubahnya aja ya, bisa di sini. Ya. Misalnya kita bisa ubah menjadi begini, 7Y sama dengan apa namanya itu min 3X ya. Min 3X ditambah 25 ya. Kemudian kedua ruas dibagi 7 ya. Kedua ruas dibagi 7 menjadi Y sama dengan ya min 3/7 ya. Min 3/7 X ditambah 25/7. Nah, ya inilah ya persamaan garis dalam bentuk slope intercept. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kita belajar bagaimana caranya menyusun persamaan garis. Ya, tergantung dari apa yang diketahui. Ya, apakah diketahui yang pertama tadi, ya, diketahui gradien dan titik yang dilalui, ya, seperti halnya yang ini. Nah ini, ya. Nah, apakah diketahui dua titik? Ya, ini yang diketahui dua titik. Ya, rumusnya menyesuaikan. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Ya, bagaimana kalau atau bagaimana persamaan garis yang mendatar atau tegak? Nah, itu bagaimana persamaan garisnya? Ini sudah saya muat juga di materi PDF ya. Nah, ini. Nah, lihat nih garis yang mendatar ya. Garis yang mendatar. Ini contoh-contoh titik yang dilalui adalah min 5,2, min 2,2, 0,2, 4,2 ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, yang warna merah ini, angka 2 yang saya tandai merah ya. Itu menyatakan ordinat dari semua titik ya, semua titik yang ada pada garis ini. Ya. Nah, sehingga garisnya tuh persamaannya adalah Y sama dengan 2 ya. Karena semua titik di garis ini memiliki ordinat 2 ya. Nah, sedangkan kalau garisnya tegak ya seperti ini ya. Kalau garisnya tegak bagaimana persamaannya ya. Nah, sebagai contoh, misalnya garis itu melalui titik-titik ini 3,6, 3,4, 3,0, 3,-2. Nah, semua titik ini ya itu memiliki absis 3 ya. Absisnya 3. Nah, sehingga persamaan garisnya adalah X sama dengan 3. Gitu. Ya. Dan juga tadi disinggung juga di PDF ini ya. Kalau gradiennya positif ya, maka garisnya itu akan menanjak ya dari kiri ke kanan. Ya. Kalau misalnya gradiennya negatif, maka garis itu akan turun ya dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan ya mengenai persamaan garis? Ya, ada yang menanyakan? Nah, coba ya saya mau tanya gini nih, pada kalian. Ya, sebentar saya mau hapus dulu grafik yang tadi. Ya. Nah, gini, pertanyaannya siapa yang bisa jawab?
Silakan menyebutkan namanya ya kalau mau jawab. Nah, diketahui garis dengan persamaan ya, X sama dengan min 5. Kesimpulan apa saja yang dapat dibuat tentang garis tersebut? Ya. Siapa yang mau coba jawab nih? Sebutkan namanya. Jadi ada garis, ya diketahui persamaannya X dengan min 5. Kesimpulan apa saja yang dapat dibuat tentang garis itu? Kesimpulan apa yang dapat dibuat mengenai garis dengan persamaan X sama dengan min 5? Ayo, gampang nih pertanyaannya. Wah, nggak ada yang bisa. Gampang ini, ayo. Banyak ya. Banyak kesimpulan yang bisa dibuat dengan garis ini. Ya. Misalnya yang pertama, ya. Garis itu melalui titik-titik berkoordinat. Ini kan X-nya min 5, ya. Ya, bisa aja misalnya min 5,0 ya. Atau misalnya min 5,2 ya. Atau misalnya min 5, min 4 ya. Bisa min 5,7. Ya, banyak sekali ya, tak boleh hingga banyaknya titik yang dilalui oleh garis ini ya. Apalagi? Ya. Garis itu sejajar dengan sumbu Y. Apalagi? Garis itu terletak ya di sebelah kiri sumbu Y. Kalau yang sebelah kiri dari mana? Kenapa bukan di sebelah kanan? Itu tahunya dari mana tuh? Karena itu min, Pak. Negatif. Ya, karena negatif. Nah, tadi X-nya negatif itu siapa namanya yang laki-laki tadi yang menjawab pertama? Zaki, Pak. Siapa? Zaki. Zaki. Oke ya, Zaki dapat skor ya. Nah, Zaki nulisnya gimana tuh? ZA. Oh, DZAKI ya. Nah, DZAKI. Iya, Pak. Oke. Oke, lanjut lagi. Ya. Apalagi? Coba. Kesimpulan yang bisa dibuat. Ya. Garis itu ya, berjarak 5 satuan ya dari sumbu Y. Ini kan ada maknanya ya. 5 ini ada maknanya, min ini ada maknanya. Ya, min ini mengandung makna garis itu terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ya. Nah, 5-nya maknanya apa? Nah, ini kan
berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Ya. Nah, ya. Coba kalau kita gambarkan nih, ya, X min 5, ya, X min 5. X min 5, kalau kita gambarkan X min 5. Nah, oh salah, sebentar. Sebentar, kenapa begitu? X-nya min 5. Nah, ini garisnya ya. Nah, ini garis dengan persamaan X dengan min 4. Min 5. Nih, ya. Nah, dia melewati titik berapa aja, ya? Melewati titik misalnya min 5,0, ya, melewati min 5,2, ya. Melewati misalnya min 5, min 3, ya, melewati min 5, min 4. Nah, ini. Ya. Jadi semua titik pada garis ini memiliki absis min 5. Ya. Semua titik pada garis ini memiliki absis min 5. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan sejauh ini? Ya. Lanjut lagi. Nah, kita sudah bicara mengenai persamaan garis, kedudukan titik terhadap garis, ya. Bagaimana cara menentukan persamaan garis, ya. Udah 3 hal yang kita dapatkan, ya, tadi. Nah, sekarang yang keempat adalah sekarang mengenai kedudukan dua garis, ya. Nah, sebelumnya kan tadi kedudukan titik terhadap garis. Sekarang kedudukan dua garis, ya. Kedudukan dua garis. Topiknya. Kedudukan dua garis. Ya. Nah, jika diketahui dua buah garis yang sebidang, ya. Maksud sebidang itu adalah terletak pada bidang datar yang sama. Ya, maksudnya adalah terletak pada dua buah, berarti dua garis itu terletak pada bidang datar yang sama. Ya. Nah, jika ada dua garis sebidang, ya maka ya ada 3 kemungkinan. Ya. Ada 3 kemungkinan mengenai posisi. Ya. Posisi kedua garis itu. Ya. Yang pertama, bisa kedua garis itu ya sejajar. Ya. Nah, bisa dia berpotongan tepat di satu titik. Nah, bisa juga garis itu adalah berimpit, ya, berpotongan di tak berhingga banyaknya titik. Ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Kalau dua buah garis itu terletak sebidang, ya. Nah, sejajar, ya, ini dicirikan dengan gradien yang sama, ya, tapi intercept berbeda. Ya, gradien sama, intercept berbeda. Ya, contoh, ya, contoh
pasangan garis jajar. Ya. Misalnya Y sama dengan ya 2X min 1 ya, dan Y sama dengan 2X plus 2 plus 3 lah ya misalnya. Ya. Nah ini gradiennya min 2 nih. Ya. Nah intercept yang pertama min 1 ya. Intercept yang kedua 3. Ya, ini interceptnya nih. Ini intercept garis pertama, ini intercept garis kedua. Ya, gradiennya sama-sama 2. Ya. Nah, kita lihat bagaimana garis ini ya. Kalau kita gambar 2x min 1 dan 2x plus 3. Ya, oke, ini kita hapus. Ya. Coba kita gambar 2x min 1 ya. 2x min 1. Nah, gambarnya begini ya. Ini adalah 2x min 1. Kayak gini. Ya. Nah, satu lagi adalah 2x plus 3. Ya. 2x plus 3. Nah, gambarnya begini ya. 2x plus 3. Nah, gradiennya sama, interceptnya berbeda ya. Ini interceptnya 3, ini interceptnya min 1. Ya. Itu adalah garis jajar. Nah, yang kedua adalah garis yang berpotongan tepat di satu titik. Ya. Pasangan garis yang berpotongan tepat di satu titik. Ya. Contohnya adalah ini ya. Misalnya 2x min 1 dan x plus 3. Nah, ini diserikan dengan gradien yang berbeda ya. Gradien berbeda. Nah, sebagai contoh, garis yang pertama ini 2x min 1, ya gradiennya 2. Garis yang ini gradiennya 1. Ya. Gradiennya berbeda. Jadi di sini ada M1 sama dengan 2. Ya. Kemudian M2 sama dengan 1. Nah, gradiennya berbeda. Ya. Maka dia akan berpotongan tepat di satu titik. Ya. Ya, ini akan berpotongan di 4,7. Nah, kita lihat gambarnya 2x min 1 dan x plus 3. Jadi kita gambar satu lagi x plus 3. Nah, sebentar ini saya perpanjang ini. Nah,
Ini ya. Ini titik potongnya. Sebentar. Ini titiknya yang ini dihapus ini. Nah, lihat ini titik potongnya adalah 4,7. 4,7. Nih, ya. Ini 2x-1. Ya. Yang ini adalah X plus 3. Itu adalah pasangan garis yang berpotongan tepat di satu titik. Ya. Itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang yang ketiga ya. Berimpit berpotongan di tak berhingga banyak titik. Ya. Contoh pasangan garis yang berimpit. Yang berimpit. Nah, gambarnya seperti ini nih. Ya. Misalnya yang ini saya hapus, yang apa namanya itu, yang eksternal ini saya hapus. Nah, ini ada garis Y sebenarnya 2x-1, ya. Kemudian ada garis lagi seperti ini. Misalnya nah, seperti ini. Ini warnanya misalnya hijau. Nah, ini contoh dua garis yang berimpit, ya, yang warna hijau dan warna hitam. Ya. Nah, yang hijau ini juga persamaannya adalah 2x-1. Ya. Nah, ini dua garis yang berimpit. Jadi dia memotong di tak berhingga banyaknya titik. Ya. Setiap titik pada masing-masing garis merupakan titik persekutuan disebutnya. Ya. Titik yang dimiliki bersama oleh kedua garis itu. Ya, jadi dua garis yang berimpit memiliki tak berhingga banyaknya titik persekutuan. Ya. Jadi contohnya adalah Y sama dengan 2x-1 ya. Dan Y sama dengan 2x-1. Itu garis yang berimpit. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sampai posisi dua garis. Tidak. Ini terlalu gampang atau enggak bagi kalian ini? Apakah terlalu gampang? Lumayan mudah dimengerti, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang tadi di contoh sebelumnya, ya, saya mengatakan bahwa kedua garis ini berpotongan di titik berkoordinat 4,7. Ya. Nah, sama bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menentukan koordinat titik potong di antara dua garis? Ya.
Nah, ini tentu saja caranya banyak ya yang bisa ditempuh untuk sampai pada koordinat titik potong ya. Nah, di slide juga sudah ada ya contohnya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi diketahui 2 garis ya, bagaimana caranya mencari koordinat titik potong ya. Nah, tentu saja caranya tidak harus seperti ini ya. Saya bisa gunakan teknik-teknik yang lain ya. Bisa gunakan teknik substitusi, bisa gunakan teknik eliminasi ya. Ya, sebagai contoh gini ya, contoh. Ya. Yang sekarang judulnya adalah menentukan ya koordinat titik potong ya, 2 garis. Nah, misalnya diketahui garis dengan persamaan sebagai berikut ya. Diketahui 2 garis dengan persamaan sebagai berikut ya. Misalnya yang pertama itu adalah ya. Misalnya Y sama dengan 15 min 2X misalnya. Ya. Kemudian diketahui juga garis persamaan Y sama dengan X tambah 3. Nah. Tentukan koordinat titik potong kedua garis tersebut. Jawab. Ya, ini kita bisa gunakan teknik eliminasi atau substitusi misalnya ya. Nah, kalau cara substitusi bagaimana? Ya. Nah, ini ya. Nah, di sini Y sama dengan 15 min 2X ya. Namun Y juga sama dengan X tambah 3 ya. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa X tambah 3 ya, sama dengan 15 min 2X ya. Jadi 3X sama dengan 3X sama dengan 12 ya. X-nya 4. Nah, di sini kita memperoleh ya, absis ya dari koordinat titik potong. Ya. Nah, untuk mendapatkan ordinatnya bagaimana? Ya, nilai X dengan 4 ini boleh dimasukkan atau disubstitusi ke yang pertama boleh, ke yang kedua juga boleh ya. Nah, supaya lebih mudah kita masukkan ke yang sini. Ya. Berarti Y sama dengan 4 tambah 3. 7 ya. Nah, ini adalah sebagai ordinat. Ordinat dari koordinat titik potong ya. Jadi ya, koordinat titik potong kedua garis itu adalah ya, 4,7. Ini ya. Ini contoh ya, contoh. Yang satu-satu. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Untuk apa namanya itu contoh soal yang ini, menentukan koordinat titik potong 2 garis. Ada yang bertanya? Ya, oke ya. Contoh berikutnya. Ya, kalau mau yang sedikit lebih sulit bisa ya. Ini sedikit jauh lebih sulit. Nah, misalnya nih. Tentukan persamaan garis ya, yang melalui yang sebentar ya, yang bergradien setengah ya. Sama garis yang bergradien setengah dan melalui ya, titik potong antara garis Y sama dengan 20 min X ya,
dan Y sama dengan Y sama dengan 20 min 2X. Ya. 20 min 2X dan Y sama dengan 2X plus 4. Ini ya. Jawab. Ya. Nah, jadi yang ditanya itu garis yang ini nih. Ini yang ditanya. Ya. Nah, tapi garis yang bergradien setengah ini harus melalui titik potong antara garis ini dan garis ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya ada 3 garis. 2 garis diketahui, 1 garis yang ditanyakan. Ya. Nah, dari 2 garis yang diketahui ini, kita bisa mengetahui titik potongnya. Ya. Ya. Titik potong. Nah, jadi kita sini menentukan dulu. Ya. Titik potong kedua garis yang diketahui. Ya. Yaitu ini dan ini. Diketahui ini. Kita bisa gunakan teknik apa? Kita gunakan teknik substitusi misalnya ya. Berarti 2x tambah 4 sama dengan 20 min 2x. Ya. Nah, jadi ini 4x sama dengan 4x sama dengan 16. Ya. Berarti x-nya 4. Nah, setelah dapat nilai x-nya 4, ya, kita cari nilai y-nya. Ya. Boleh disubstitusi ke sini, boleh juga disubstitusi ke sini. Ya, nggak jadi masalah. Ya, anggaplah misalnya kita substitusi ke sini. Ya. Nah, berarti y sama dengan 20 dikurangi 2 dikali 4. Ya. Itu 12. Ya. Jadi, koordinat titik potong kedua garis adalah 4,12. Nah, garis yang ditanyakan ini gradiennya setengah, ya. Gradiennya setengah dan melalui 4,12, ya. Sehingga kita gunakan rumus yang y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, ini kan. Nah, ini. Karena sekarang diketahui gradien dan titik yang dilalui. Nah, ya. Kita pakai rumus ini, ya. Nah, jadi y min y1 sama dengan gradiennya kan tadi setengah katanya tadi, ya. Setengah, ya. X min x1. Gitu, ya. Jadi y min 12 sama dengan setengah x min 2. Gitu, ya. Atau bisa juga dituliskan y sama dengan setengah x plus 10. Nah, inilah jawabannya. Ya, ini jawaban akhirnya. Oke. Oke, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Sampai contoh 2. Ya, ini yang contoh 2 ya. Oke. Contoh 3. Ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik berkoordinat 3, min 3 ya, serta sejajar dengan garis y sama dengan 5x plus 1. Jawab. Ya. Ingat bahwa garis yang sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Ya, tadi sudah disinggung ya.
garis yang sejajar, ya dua garis yang sejajar itu gradiennya sama, kemiringannya sama, ya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa gradien garis yang diminta, ya itu bergradien sama, ya, yaitu 5 gradiennya, ya. Jadi M sama dengan 5. Ya. Nah, setelah melalui garis tersebut, melalui 3,3. Ya. Nah, diketahui gradien dan titik yang dilalui. Jadi kita pakai lagi rumus yang ini. Ya. Nah, sisa diganti aja. Y1-nya adalah min 3. Ya. M-nya 5, X1-nya 3. Ya. Jadi Y plus 3 sama dengan 5X min 15. Ya. Y plus 3 sama dengan 5X min 15, berarti Y sama dengan 5X min 18. Nah, ini jawaban akhirnya. Ya. Baik, kita foto dulu sebentar ya. Tolong nyalakan dulu kameranya. Saya hitung sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kali lagi. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, dan demikian submitting untuk hari ini kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.